Mengirim sampah bisa. Skenario kelima ini sebenarnya dilakukan antar kelompok. Jadi kalau teman-teman punya 2 kartu, bisa memainkannya antar kelompok. Jadi buka meja gitu, atau buka 2 kelompok main, terus kartu seperti biasa dibagi. Nah sekarang semua aturan atau skenario dari 1 sampai 4 berlaku, cuma di tiap, coba dibuka, bikin 5 kartu misalnya, ada 3 orang. Nah, begitu dibagi, tiap kelompok sebenarnya membuka kartunya aja masing-masing gitu. Karena kita akan lomba cepet-cepetan di kelompok main, antar kelompok main, mana yang berhasil lebih dulu mencapai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Jadi, bintang 1, bintang 2, 3, bintang 1, bintang 2, bintang 3-nya, kemudian bisa dikumpulkan di satu kelompok lebih dulu, dia akan jadi pemenang. Atau juga cepat-cepatan lebih duluan mana darurat sampah. Jadi antar kelompok saling beradu cepat, terhindar dari kejadian darurat sampah yang kemudian berakhir permainan game over, atau berhasil mengumpulkan 1, 2, 3 bintang di salah satu pemainnya. Jadi begitu habis 5 kartu dibagi, teman-teman bisa saling buka. Jadi ini kalau ini nggak lagi tertutup, tapi kartu dibuka di atas meja, teman-teman menganalisis dulu sementara tentang kemungkinan-kemungkinan siasat yang bisa dilakukan sehingga capaian 3 kartu bintang 1, 2, 3 warna kunyit oranye bisa terkumpul di satu tangan, atau juga mulai melihat bagaimana kondisi stuck atau darurat sampah nggak terjadi gitu. Jadi tonton kemudian tiap fasil mencoba fasilitasi, memberi kesempatan tiap kelompok menganalisis sebentar, terus memulai permainan secara bersamaan karena adu cepat ya. Nah, kelompok yang berhasil mencapai bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 terkumpul di satu tangan bisa berteriak atau tanpa sampah bisa. Jadi ini semacam simulasi kompetisi atau upaya untuk mencapai kondisi satu area atau kota yang bisa minim atau tanpa sampah lewat mencoba melihat menyusun siasat bersama gitu. Kalau yang skenario 1 lebih banyak orientasi individu, yang kelima ini udah mulai memikirkan strategi. Jadi jangan sampai kemudian satu kondisi stuck atau darurat dan kemudian jadi game over, tapi mengupayakan bagaimana caranya supaya kartu 1, 2, 3 bisa terkumpul di satu tangan dan artinya cita-cita untuk nyampe kota yang minim atau tanpa sampah bisa terjadi. Dari sini ada pertanyaan? Mas, saya lagi. Berarti ini kayak win-win solution gitu ya Mas yang kelima? Ya, betul. Kalau ini nih, yang misal yang di kartu yang ada sekarang, yang di meja, itu kan ada 1, 2, ada yang 1, ada yang 2 bintangnya gitu. Nah, itu kan yang 3 nggak ada. Kira-kira gimana? Ya, berarti menunggu momentum kan, karena kan nanti ada cangkulan kan. Jadi main seperti biasa kan. Main seperti biasa, cuma sekarang kartunya dibuka, kan nanti bisa jadi ada cangkulan yang kemudian kartu bintang 3 keluar dan nyampe di tangan keberapa kan. Pemain siapa? Nah udah mulai mikir tuh, gimana cara bintang 3 nyampe ke sana. Nah nyampe ke sana kan tadi dengan cara, kalau nggak punya, dia berarti bisa dihukum, tapi yang punya, yang bisa menghukum, dia mesti punya kesempatan ngambil kartu oranye yang di atas meja. Jadi kartu oranye mesti ada di atas meja nih, yang kemudian kartu oranye di tangan. Misalnya tadi ada bintang 1, bintang 2 tuh yang di atas ya. Kan tinggal nyari bintang 3 ya. Anggap bintang 3 mana coba? Iya. Ada nggak? Bintang 3, bintang 3. Nah ini bintang 3 misalnya. Anggaplah bintang 3 begitu dicangkul ada di sini ya. Ada di situ kan. Jadi di pemain yang sebelah kiri harus kemudian misalnya keluarnya anggaplah kuning. Kuning kan. Nah, si kiri kan bisa punya pilihan sekarang nih, mau keluarin kuningnya atau oranyenya.
dia bisa keluarin oranye 3 gitu kan. Berarti kan oranye nomor 3 udah di atas meja tuh. Terus kemudian anggaplah ini jangan-jangan. Ini yang nggak punya kuning misalnya. Kita misalnya nggak punya kuning. Yang ini nggak punya kuning ya, yang di dekat yang paling bawah kanan ya. Kan ini nggak punya kuning ya. Jadi dia kan mesti mencangkul dan dia mencangkul nih, mencangkul. Terus kemudian dia juga punya kesempatan dihukum kan. Sementara kalau yang ini, sorry ini mungkin ada kuningnya deh. Ini ada kuning gitu. Yang sana ada kuning. Jadi dia bisa keluarin kuning kan. Jadi yang kelompok pemain ini kan dia punya kesempatan menghukum yang ini kan. Iya. Betul ya? Tapi dia nggak mengambil kesempatan menghukum, tapi dia mengambil kartu ini. Jadi 1, 2, 3. Oh, dia bisa ngambil gitu ya, Mas? Ya, itu pilihan ya. Makanya tadi ada skenario 4, skenario 3, itu kartu oranye kunyit bisa diambil. Dengan pilihan tadi, dia tidak menghukum, tapi dia mengambil kartu oranye kunyit yang ada di atas meja. Itu skenario nomor 3. Itu skenario 3 ya? Berarti dia punya privilege untuk mengambil kartu yang di meja. Ya, dia tidak menggunakan kesempatan untuk menghukum, tapi mengambil kartu oranye yang di atas meja. Itu skenario nomor 3. Dan itu berlaku untuk siapapun yang tidak ingin, Betul. yang tidak memilih untuk menghukum gitu. Ya, asalkan ada kartu oranye ya. Kalau kartu oranye nggak ada kan berarti dia nggak bisa ambil. Asalkan ada kartu oranye. Ya, asalkan tadi ada kartu oranye di sini kan. Kalau kartu oranye nggak keluar kan berarti nggak ada yang bisa diambil kan. Yang dikeluarkan oleh si pemain nomor 2 sini kan. Pemain 2 kan keluarin. Sehingga dia bisa diambil di sini kan. Karena dia tadi bisa keluarkan kartu ini, terus dia nggak punya, dia ambil, terus kemudian dia bisa menghukum ini, tapi dia tidak menghukum, tapi dia mengambil kartu si oranye. Kebayang ya? Dia punya hak untuk menghukum, tapi dia mengambil kesempatan mengambil kartu oranye karena ada kartu oranye itu di atas meja. Nah, kalau yang di skenario 3 kan ini masih individual, jadi kita nggak tahu kan kartunya ada di mana atau bisa diambil apa enggak gitu, karena kartunya tertutup kan. Tapi di skenario 5 ini dibuka, jadi emang bisa saling melihat kondisi yang ada, terus kemungkinan yang sedang terbuka, momen apa yang sedang terjadi, dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Jadi ini yang kemudian bisa dijadiin siasat atau strategi. Ada beberapa cara main yang juga cukup menarik ya, salah satunya itu memisahkan kartu darurat sampah atau yang berisiko angka sampahnya tinggi yang bakal jadi darurat di layer yang berbeda. Jadi yang demikian akan kelihatan nih, ini udah punya 2 kartu, jadi kalau dia nyangkul 1 kartu, karena dia nggak punya kartunya dia kan cuma ada warna hijau tuh, jadi ada kemungkinan kalau kebuka kartu kuning atau kartu biru kan dia akan nyangkul, sementara dia udah 2 gitu, jadi ada resiko dia kemudian waktu nyangkul kan dapat kartu abu-abu misalnya, berarti udah 3. Jadi sambil ngelihat nih kemungkinan kedaruratan yang terjadi, jadi sambil melihat, wah yang di sana darurat, jadi segera pindahin sampahnya ke tempat aku misalnya di sini masih kosong gitu, nggak punya potensi jadi darurat gitu, kosong. Jadi pada saat menghukum ya manfaatin aja untuk menghukum supaya ini pindah tangan gitu. Jadi jangan sampai ini buru-buru jadi tumpukan dan jadi kedaruratan, dia bisa pindahin sementara ke situ. Jadi mulai mengorganisir resiko-resiko sampah ke beberapa tempat yang dianggap risiko darurat sambil mencari cara atau momentum untuk mengumpulkan kartu 1, 2, 3 di satu tangan. Jadi ini ada kerja kelompok. Jadi memang di awal sedikit membaca kemungkinan-kemungkinan, tapi kan tumpukan kartu masih banyak, jadi kemungkinan masih bisa terjadi, tapi setidaknya potensi yang ada di tangan saat itu bisa dipikirkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, terutama untuk mengumpulkan tadi, ngumpulin 1, 2, 3-nya mau di mana ya gitu. Kebayang ya? Kebayang. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Mas, kalau ini kita nggak bisa ya tiba-tiba hibah gitu, hibah ke teman, hibah kartu gitu, kasihan tuh gitu, kita kasihin langsung gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena jadinya kalau begitu nggak realistis ya. Jadi nanti aku ceritain kenapa ya. Karena ini mau membuat serealistis mungkin ya. Jadi ada tantangan-tantangan realita di di lapangan, tapi juga ada kemungkinan-kemungkinan untuk mewujudkannya gitu. Karena strategi 3 pintu ini strategi yang udah kami uji coba juga di skala yang lain ya, di tiap komunitas dan rumah tangga. Jadi dipraktekin nyata sih. Jadi ini salah satu refleksi praktek nyata yang kemudian kami coba terjemahkan dalam bentuk permainan. Jadi nggak mau mencoba membuatnya jadi konsep yang seolah-olah
ideal gitu, padahal ada banyak realita di lapangan yang kompleks gitu. Jadi mau sedikit memberikan gambaran kompleksitasnya juga sebenarnya. Jadi tantangan-tantangan di lapangan, ada kompleksitasnya, tapi juga ada hal-hal ideal yang sebenarnya mau diperkenalkan gitu. Tapi juga sambil melihat bahwa ideal itu mungkin akan sulit tercapai kalau kompleksitas ini nggak coba kita kenali atau juga kita mulai siasati atau bangun strateginya gitu. Begitu ya, sampai situ ya. Oke. Oke, kalau udah aku coba. Jadi di fasilitas tadi di konsep fasilitasnya sebenarnya coba ajak main dulu, nggak usah banyak mikir. Teman-teman diajak untuk bermain aja seru-seruan. Jadi biasanya sih kalau masuknya dengan cara main dan seru, teman-teman juga yang pemain-pemain atau yang diajak main tuh nggak reluctant dan nggak ada resistensi ya. Karena biasanya kalau bikin workshop sampah tuh orang langsung di kepalanya, duh ngomongin sampah nih males nih, atau dan lain-lain gitu. Jadi mungkin dengan cara main tanpa harus membebani para peserta atau pemain di aspek technical atau isu-isu sampah yang terlalu banyak dan berat, akan lebih mudah teman-teman terlibat, terus engage sama permainan, dan juga memberikan kesempatan teman-teman bisa nantinya memahami hal-hal yang nanti mau disampaikan selanjutnya jadi lebih mudah karena ada experience bermain yang sebenarnya ada sedikit insight yang bisa dipetik atau juga pemahaman terkait persoalan sampah yang bisa didapat lewat bermain tanpa harus jelimet memahami aspek-aspek teknikalnya gitulah.